Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih ingatkah dengan rangkaian arus searah, khususnya hukum Kirchhoff? Pada kesempatan ini, Ibu akan menambahkan pembahasan soal untuk hukum Kirchhoff. Penguasaan materi yang harus kita ingat yaitu hukum 1 Kirchhoff. Masih ingat ya? Kira-kira seperti ini. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus cabang. Berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematis ditulis sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ketentuan untuk rumus hukum 2 Kirchhoff kemarin sudah kita pelajari, masih ingat kan? Nah, ini paparannya. Semua hambatan dihitung positif, E bernilai positif jika dalam penelusuran loop ketemu pertama kutub positif. E bernilai negatif jika dalam penelusuran loop ketemu pertama kutub negatif. Nah, contoh rangkaiannya, ini rangkaian yang sederhana, merupakan satu loop. Penyelesaiannya, cara menentukan rumusnya, kita buat loop A, B, C, D, A. Ini hukum 2 Kirchhoff tadi, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini rumus umum. Rumus khususnya, kita perhatikan loop A, B, C, D, A. Nih, kita telusuri dari titik A, ketemu sumber arus pertama yaitu ketemu kutub positif duluan, maka nilai E1 positif. Lanjut ke titik B, ke titik C, ketemu lagi sumber arus E2, ketemu pertama kutub positif lagi, E2 positif. Terus sampai titik D, kembali ke titik A, tidak ada sumber arus lagi, jadi hanya ada 2, E1 dan E2. Sudah selesai, kemudian kita tambahkan I dikalikan R1 tambah R2 tambah R3. Terus sampai titik A, nggak ada, hanya ada 3 hambatan, maka pembuatan rumus selesai. Tutup kurung sama dengan 0. Itu contoh cara menentukan rumus pada rangkaian hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita coba contoh soalnya. Ini ada sekelompok siswa membuat rangkaian sederhana seperti terpapar pada soal. Permintaan soal menentukan kuat arus dalam rangkaian dan tegangan antara titik A dan B. Sekarang kita analisis soal agar perhitungan kita sistematis. Kita menentukan I, kemudian yang B menentukan tegangan antara titik A dan B. Langkah pertama, kita tentukan arah perumpamaan, arah arus. Buat loop A, B, C, D, A ya. Kemudian kita ingat hukum 2 Kirchhoff, rumusnya ini tadi. Kemudian kita tentukan rumus khususnya pada rangkaian ini. Dari titik A ketemu kutub positif, nilai E1 positif, menuju titik B, titik C, nggak ada sumber arus. Kemudian ke titik D, ini ada ketemu sumber arus kedua, ketemu kutub positif yang pertama, maka ditulis positif. Lanjutkan penelusuran sampai A, udah selesai, nggak ada, hanya ada sebuah sumber arus yaitu E1 dan E2. Melanjutkan pembuatan rumus, ditambah I buka kurung, kita lihat R-nya, R1 tambah R2 tambah R3, udah selesai, tutup kurung sama dengan 0. Kemudian angka-angka dalam soal yang sudah diketahui kita substitusikan. Perhatikan baik-baik sampai selesai dalam menelusuri, perhatikan tandanya, sehingga dalam perhitungan I ketemu negatif 1,6 ampere. Nggak usah khawatir, di sini ketemu negatif bukan berarti salah, hanya arah perumpamaan yang kita ambil tadi terbalik. Arah perumpamaan tadi arah arus,
Kita ambil searah putaran jarum jam. Karena ketemunya negatif, berarti arahnya terbalik. Arah arus yang sebenarnya berarti berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau tadi mutarnya searah, perumpamaannya karena ketemu negatif, maka arah arus yang sebenarnya adalah berlawanan arah. Berikutnya B, perhatikan rangkaian bagian atas antara titik A sampai B. Kita buat rumusnya PAB sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Ini kita lihat saja garis A dari garis titik A sampai titik B saja, karena yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dan B. Caranya sama seperti ketentuan hukum 2 Kirchhoff yang tadi. Sumber arus pertama di sini dalam penelusuran ketemu kutub positif, maka nilai E1 positif. Kemudian ditambah I kali R1. I di sini bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah arus yang sudah kita tentukan tadi. Arah arus tadi berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi kalau dari titik A ke titik B ini melawan arah arus. Nah, ini tadi arah arus ya. Sehingga jika kita substitusikan angka-angka tadi, maka ketemulah tegangan antara titik A dan B 4 volt. Atau boleh menggunakan rangkaian bagian bawah A, D, E, B. Kita buat rumusnya sama seperti yang tadi, cuma kita melihat rangkaian bagian bawah. Dalam penelusuran sumber arus ketemu pertama kali kutub negatif, maka E2 negatif. Ditambah I kalikan R. R-nya di sini ada R3 dan R2. Kenapa nilai I-nya positif? Ini searah dengan arah arus. Kalau yang tadi berlawanan. Setelah kita hitung beda potensial antara titik A dan B melalui rangkaian bagian bawah ketemu 12 volt. Jadi bisa menggunakan rangkaian bagian atas, bisa menggunakan rangkaian bagian bawah, hasilnya sama. Contoh soal berikutnya, ini ada rangkaian hukum 2 Kirchhoff, agak kompleks karena terdiri dari 2 loop. Sekarang kita analisa soalnya. Tentukan arus pada R1 dan R2, berarti arusnya I1 dan I2. Kemudian tegangan antara titik A dan B. Ini titik A dan B. Penyelesaian soal kita perhatikan rangkaian loop 1 A, E, F, B, A. Ini arah perumpamaan I1. Ini hukum 2 Kirchhoff, rumus umum. Nah, rumus khususnya kita buat mengikuti ketentuan tadi. Mulai dari titik A, terus ketemu sumber arus, pertama kali kutub negatif, berarti E1, E1-nya negatif. Terus telusuri lagi, ketemu lagi E3, kutub negatif lagi, E3 negatif. Ditambah, udah nggak ada lagi ya sumber arusnya. Sekarang ditambah I. I-nya di sini adalah dari titik A, ini I1 dikalikan R1. R-nya kebetulan hanya ada 1 juga, berarti pembuatan rumus selesai. Sama dengan 0. Nilainya kita substitusikan. Ini tadi E1 6, E3-nya min 4, R1 20. Setelah dihitung ketemu I1-nya 0,5. Ini I1 ini ya. Arah perumpamaan benar. Selanjutnya perhatikan rangkaian pada loop 2. Ini arah arus I2-nya, arah perumpamaan kita. Caranya sama. Tulis dulu rumus umum hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita buat rumus khusus untuk rangkaian ini loop yang kedua. Kita mulai dari A, C, D, B, A. Ketemu pertama kali kutub negatif, sumber arus yang kedua, E2 negatif. Kemudian ketemu sumber arus ketiga, ketemu pertama kutub negatif lagi. Udah selesai untuk sumber arus. Berarti kita tambah I. I di sini adalah I2. Tambah I2 kalikan R. R yang ada dalam loop 2 di sini adalah R2.
nggak ada lagi, berarti pembuatan rumus selesai, sama dengan 0. Angka-angka kita substitusikan sehingga didapatkan I2 sama dengan 1 ampere. Karena ketemu positif, berarti arah perumpamaan kita sudah benar. Berikutnya kita menentukan tegangan antara titik A dan B. Cara 1, perhatikan garis tengah. Ini garis tengah titik A dan B. Sekarang kita buat rumusnya. PAB sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Ingat hukum 2 Kirchhoff. Ketentuannya sama. Dari titik A ke titik B di sini tidak ada hambatan. Berarti PAB sama dengan E3. Ketemu pertama kutub positif. Maka nilai positif dalam rumus. Ditambah 0 karena di sini tidak ada I. Tidak ada R maksud Ibu ya. Sehingga hasil kali I kali R sama dengan 0. PAB sama dengan E3 yaitu 4 volt. Cara kedua, perhatikan rangkaian samping kiri bagian E dari A, E, F, B. Kita buat rumusnya. Ini sama. PAB sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Ini hukum 2 Kirchhoff. Caranya sama lagi. Kita telusuri dari titik A. Ketemu sumber arus pertama E1. Ketemu kutub negatif. Sehingga nilai E1 negatif. Nggak ada. Ketemu lagi E3. Ketemu pertama lagi kutub negatif lagi. Berarti udah sampai B saja ya. Karena tegangan PAB-nya ditambah I1 kali R1. I1-nya tadi ketemu 0, R1-nya ini 20, sehingga setelah dihitung ketemu 4 volt. Jadi sama dengan yang cara pertama tadi. Berikutnya cara ketiga, perhatikan rangkaian bagian samping kanan. Kita buat rumus dari titik A ke titik C. C ke D nggak ada sumber arus, D ke B ada sumber arus E, ketemu pertama kali kutub negatif, nilainya negatif, sudah selesai. Kemudian ditambah I 2, ini yang mengalir ke sini I2, kalikan R. Kebetulan hanya ada R2 saja, sehingga setelah disubstitusikan angkanya ketemu 4 volt. Jadi baik cara 1, 2, dan 3 ketemunya sama. Seandainya berbeda berarti dalam perhitungan ada yang terjadi kesalahan atau kekeliruan menentukan tanda. Demikianlah pembahasan soal hukum 2 Kirchhoff pada saat ini. Semoga membantu Anda untuk menyelesaikan soal-soal latihan pada buku pendukung. Selamat belajar, semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.